Bek sayap Inter Milan, Buchanan diperkirakan kembali bermain pada Oktober. Bek sayap Inter Milan, Tajon Buchanan diperkirakan bisa kembali beraksi membela Nerazzurri, sekitar bulan Oktober setelah menderita cedera serius. Untuk saat ini, Buchanan masih absen sejak menjalani operasi pada bulan Juli lalu. Meski demikian, kondisinya semakin membaik dan telah kembali ke kamp latihan Inter untuk melakukan sesi latihan ringan, dalam beberapa hari terakhir. Pemain berusia 25 tahun itu mengalami patah tulang tibia pada musim panas ini, saat sesi latihan bersama tim nasional Kanada di Copa America 2024. Proses pemulihannya berjalan dengan lancar, dan kembalinya ia beraksi di lapangan sudah di depan mata. Buchanan tentu tidak akan tampil di bulan September ini. Namun menurut Corriere dello Sport via FC Inter News, bahwa Buchanan bisa kembali memperkuat Inter pada bulan depan. Ini tentu akan menjadi kabar positif dalam hal kedalaman di posisi bek sayap. Koeman, puji Dumfries sebagai sosok pemimpin di timnas Belanda. Pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman memuji bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries sebagai salah satu sosok pemimpin timnya di lapangan. Hal ini disampaikannya saat berbicara di konferensi pers jelang pertandingan UEFA Nations League antara Belanda melawan Bosnia, seperti dilansir FC Inter News. Koeman membahas nilai Dumfries bagi skuadnya, menekankan betapa pentingnya pemain berusia 28 tahun tersebut. Meskipun ia tidak menjadi pemain inti reguler bagi Simone Inzaghi di Inter, mantan bek PSV Eindhoven itu justru mengukuhkan tempat khusus di tim nasional. Jasanya sangat diperlukan bagi tim asuhan Koeman di Euro 2024 lalu, dan berhasil mendapatkan tempat sebagai pemain inti. Keakraban Dumfries di lapangan dengan Memphis Depay dan Cody Gakpo, telah menjadi tulang punggung keberhasilan Belanda di bawah Koeman. Di sisi lain di Inter, Inzaghi terus mencadangkan Dumfries, dan lebih memilih Matteo Darmian sebagai starter di pos bek sayap kanan. Koeman memiliki pandangan berbeda tentang Dumfries. Koeman menilai bahwa bek kanan itu memiliki nilai yang sama dengan bintang-bintang terkemuka lainnya, seperti Virgil van Dijk dan Nathan Ake. Fratesi berpotensi hengkang tahun depan, Inter Milan mulai incar calon penggantinya. Gelandang Inter Milan, David Fratesi dikabarkan bisa hengkang pada jendela transfer musim panas tahun depan, karena ingin mendapatkan posisi utama. Seperti diketahui, musim perdana Fratesi di Inter berakhir dengan kesuksesan memenangkan Scudetto. Selain itu, ia juga memainkan peran penting bagi perjalanan Inter memenangkan gelar Serie A musim lalu, meski sebagian besar ia tampil sebagai pemain pengganti. Mantan gelandang Sassuolo ini bahkan membukukan 8 gol dan 7 assist di semua ajang. Dia juga seringkali terbukti menentukan sebagai pemecah kebuntuan. Namun, merupakan hal yang normal bagi seorang pesepak bola untuk selalu ingin bermain, dan Fratesi juga tidak kebal terhadap hasrat ini. Selama musim panas tahun ini telah muncul beberapa rumor yang menyatakan bahwa ia tidak puas dengan statusnya saat ini sebagai pemain pelapis dan telah digoda oleh tim lain, sesuatu yang langsung dibantah oleh manajemen Nerazzurri. Namun, menurut Mundo Deportivo via FC Inter 1908, bahwa Nerazzurri tidak ingin lengah menyangkut situasi Fratesi, dan telah memulai mencari kemungkinan penggantinya, sebagai langkah antisipasi jika Fratesi memutuskan pergi pada musim panas mendatang. Panathinaikos bisa rekrut Korea, jelang penutupan jendela transfer Yunani. Panathinaikos dikabarkan siap merekrut penyerang buangan Inter Milan, Joaquin Korea menjelang penutupan bursa transfer di Yunani. Hal ini menurut media Yunani, Info.gr, bahwa Panathinaikos tertarik merekrut Korea, namun mereka terlebih dahulu harus menjual striker Andras Sporar. Selalu tampak jelas bahwa Inter akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk melepas Korea. Dan mengingat kontrak pemain berusia 30 tahun itu dengan Nerazzurri berakhir pada Juni tahun depan, maka transfer Korea akan menjadi penjualan permanen daripada pinjaman lagi. Ada beberapa klub yang telah menunjukkan minat untuk merekrut Korea selama musim panas ini. Namun,
gaji pemain Argentina itu menjadi kendala, sehingga tidak ada tim yang berhasil mencapai kesepakatan. Kini sebagian besar jendela transfer di liga-liga top Eropa telah ditutup. Namun, ada beberapa liga yang jendela transfernya masih buka, setidaknya untuk beberapa hari lagi. Itu akan menjadi kesempatan terakhir bagi Korea untuk bergabung dengan klub lain. Satu liga yang jendela transfernya masih buka adalah Liga Super Yunani, dan ada satu tim Yunani yang kini telah menunjukkan minat pada Korea, yakni Panathinaikos. Inter Milan konfirmasi, Thomas Palacios akan kenakan jersey nomor 42. Inter Milan telah mengonfirmasi bahwa Thomas Palacios akan mengenakan jersey nomor punggung 42. Inter telah merampungkan perekrutan bek Thomas Palacios di musim panas 2024 ini. Pemain asal Argentina itu bergabung dengan Nerazzurri pada hari terakhir bursa transfer. Dia pindah dari Independiente Rivadavia, klub tempat ia dipinjamkan dari Talleres. Biaya transfer untuk mendatangkan Palacios ke Stadio Giuseppe Meazza sebesar 6,5 juta euro plus add-on senilai 4,5 juta euro. Dia menjadi rekrutan keempat Inter untuk skuad senior pada bursa transfer musim panas ini, setelah Mehdi Taremi, Piotr Zielinski, dan Josep Martinez. Di usianya yang ke-21, Palacios dianggap Inter sebagai pemain jangka panjang. Nerazzurri berharap pemain Argentina itu dapat berkembang menjadi pemain cadangan berkualitas bagi Alessandro Bastoni selama beberapa musim mendatang. Kiper Inter Milan, Sommer masuk nominasi Yashin Trophy 2024. Nominasi peraih Yashin Trophy 2024 telah diumumkan. Kiper nomor 1 Inter Milan, Yann Sommer masuk daftar nominasi. Ia akan bersaing dengan 9 kiper top lainnya. Yashin Trophy merupakan penghargaan untuk penjaga gawang terbaik yang dibuat oleh media Prancis, France Football. Nama gelar ini merujuk pada Lev Yashin, yang merupakan satu-satunya kiper yang pernah meraih gelar Ballon d'Or. Melansir dari laman resmi Inter, bahwa Yann Sommer masuk dalam 10 kandidat pemenang Yashin Trophy 2024, upacara penghargaan akan digelar pada tanggal 28 Oktober di Paris. Sommer menunjukkan performa gemilang di musim perdananya bersama Nerazzurri. Dia bergabung dengan Inter pada musim panas 2023, dan langsung menjelma sebagai salah satu pemain kunci dalam perjalanan tim besutan Simone Inzaghi, memenangkan Scudetto ke-20 dan bintang kedua. Itu adalah musim yang tak terlupakan di mana Sommer mencatatkan 19 clean sheet, dan tidak ada kiper asing yang lebih baik dalam satu musim Serie A sejak diperkenalkannya. 3 poin per kemenangan juga dicapai oleh Sebastian Free pada 2006 bersama Fiorentina. Sommer juga menjadi kiper Inter dengan clean sheet terbanyak dalam satu kejuaraan sejak musim. Zielinski dan Josep Martinez bisa lakoni debut bersama Inter Milan di Serie A lawan Monza. Gelandang Piotr Zielinski dan penjaga gawang Josep Martinez bisa menjalani debut bersama Inter Milan di ajang Serie A saat melawan AC Monza pada pekan keempat musim ini, setelah jeda internasional. Hal ini menurut Tuttosport via FC Inter News, bahwa September akan menjadi peluang bagus bagi pemain-pemain baru Inter untuk mendapat lebih banyak kesempatan tampil. Inter telah memainkan 3 pertandingan sejauh musim ini di Serie A. Dan hingga saat ini, pelatih Nerazzurri, Simone Inzaghi sangat bergantung pada pemain-pemain kunci musim lalu. Inter telah mendatangkan total 4 pemain baru di musim panas ini, termasuk bek muda, Thomas Palacios yang tiba pada hari terakhir bursa transfer musim panas. Dan dari keempatnya, sejauh ini hanya 1 pemain yang telah tampil di Serie A untuk Nerazzurri, yakni Mehdi Taremi.